kita akan diberikan kesempatan untuk fotonya nanti ya, terakhir ya teman-teman media ya. Kita akan ngobrol dulu dengan jajaran yang sudah ada di sini, dari mulai produser Ibu Frederica. Bu Frederica, mungkin boleh langsung disapa teman-teman media. Hari ini kabar baik yang seperti apa yang akan diberikan kepada teman-teman media? Silakan. Ya, selamat siang semuanya rekan-rekan media yang hadir di sini. Selamat siang semuanya teman-teman aktor, sutradara, penulis, Mas Alif. Senang banget pastinya hari ini ya, karena kita udah mau mulai masuk produksi lagi. Minggu depan, tepatnya tanggal 20 Juli akan mulai syuting hari pertama untuk Guna-Guna Istri Muda. Mohon doa kelancaran dan kesuksesan dan kebahagiaan untuk kita semua yang akan melaksanakan syuting nanti. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan untuk Ibu Frederica. Bu Frederica, kalau boleh diberikan juga ke teman-teman media alasan khusus dari Falcon Pictures, karena kan yang seperti kita tahu Guna-Guna Istri Muda adalah film yang juga berada di tahun 1977 ya, 77. Dan kenapa Falcon Pictures akhirnya di tahun ini memproduksi Guna-Guna Istri Muda? Silakan. Ya, sebenarnya develop Guna-Guna Istri Muda ini udah sekitar kayak dari 2 tahun yang lalu. Karena kita coba restorasi film aslinya, which is dari yang Guna-Guna dengan yang sequelnya Akibat Guna-Guna itu. Kita ngelihat potensi ceritanya tuh menarik dan pengen kita remake ke versi yang sekarang gitu, versi dengan neo modern gitu, dengan pemain-pemain yang lebih kekinian sekarang gitu. Secara kita ketahui bersama bahwa ceritanya dia punya kombinasi yang menarik gitu, mulai dari horor dengan pelakor gitu ya ibaratnya. Jadi secara cerita sangat kuat dan bisa dijanjikan secara cinematic experience untuk bioskop nanti. Yes, itu dia. Jadi secara horor dan pelakor akan dikombinasikan di sini ya. Oke, Ibu Frederica, terima kasih. Ke Mas Raska Robiartano sebagai sutradara. Ini pengen nanya dulu gimana pada saat awal ditunjuk dari Falcon Pictures diajak kerjasama untuk menggarap film Guna-Guna Istri Muda ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah datang. Waktu saya ingat banget akhir tahun lalu saya di Bu Erika kasih kesempatan bahwa mau nggak ngedirect Guna-Guna Istri Muda. Terus saya langsung bilang, wah mau banget, karena saya mikir film remake di tahun 1977 itu cukup fenomenal di tahun itu dan menarik sekali. Ceritanya juga saya nonton, segi sinematiknya juga menarik banget di tahun 77 itu. Pas saya bilang, oh oke, saya siap. Apalagi ditambah waktu itu juga dibilang Dukun ini siapa? Karena di karakter Guna-Guna Istri Muda, Dukun sangat potensial banget karakter ini dan populer banget di tahun itu gitu. Si Dukun ini waktu 77 ada Poni Sepeja. Dan di sini Bu Erika bilang kita akan coba approach Happy Salma. Saya langsung oke, saya mau langsung gitu. Wah. Ini 2 kali, ini film kedua bersama Mbak Happy, kita pernah kerja bareng juga gitu. Terus line up pemainnya juga kita ngobrol siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu. Terus sekarang disupport sama pemeran-pemeran muda yang oke banget di belakang sini. Jadi saya semakin excited gitu bisa kerja sama anak-anak muda yang sedang naik daun saat ini, berbakat banget. Jadi sangat excited. Terus ketemu Mas Anjas, Mbak Lulu yang biasanya dulu saya sering nonton, terus sekarang bekerja sama langsung, jadi excited banget. Itu yang bikin saya jadi happy banget ngerjain Guna-Guna Istri Muda. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Raska Robiartano. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya untuk sutradara, kita undang bersama kita ini satu guest juga yang hadir bersama dengan teman-teman yang lain, ada Mas Doni Dawara. Silakan Om Doni, boleh. Oke, sudah bergabung dan lengkap sekarang kursinya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah tadi setelah dapat pemain ngobrol dengan kolaborasi pemain yang sangat luar biasa ini, kalau dari segi cerita itu akan jadi seperti apa sih yang disajikan nanti? Nanti akan ke Mas Alif juga, tapi ke Mas Robiartano dulu sebagai sutradara, silakan. Mungkin nanti lebih jelas ke Mas Alif, tapi yang saya bikin konsep treatment directingnya sendiri happy dengan ceritanya karena kita bikin settingnya 2023. Dan melalui riset kita juga bahwa di 2023 banyak banget juga orang-orang yang menggunakan guna-guna gitu, dari strata masyarakat atas sampai bawah untuk menggait orang yang dia suka. Kadang-kadang dia pakai perantara guna-guna gitu. Even itu kita hidup di Jakarta yang sangat modern, tapi semua itu tetap ada. Nah itu yang bikin kita jadi excited banget bikin ini gitu secara cerita. Oke, siap. Kalau gitu nyambung ke Mas Alim Studio sebagai penulis dari sini. Mas Alim,
Ini kan adaptasi dari film tahun 77 dengan tadi yang Bu Erika dan juga Mas Roberto bilang sangat kental dan sangat kuat. Nah, di sini treatmentnya seperti apa yang Mas Alim berikan untuk di Guna-Guna Istri Muda? Oke, terima kasih. Saya sama Titin memang baru formal diduetin di Guna-Guna Istri Muda. Sebelumnya kita memang sering kerja bareng tapi nggak pernah formal. Tapi kali ini diformalkan, didudukkan bareng oleh Mbak Erika. Lu berdua nulis ya, Guna-Guna Istri Muda. Karena pertama adalah Guna-Guna Istri Muda tadi seperti Mas Robi katakan ini adalah kekinian di tahun 2023. Isunya sebenarnya walaupun tahun 77 tapi tetap kekinian sih kalau soal masalah istri muda ya. Sampai kapanpun ya. Jadi yang kita bikin kekinian adalah semua mungkin sebab akibatnya, bagaimana relasi itu yang kita taruh di kekinian. Dan Titin kan kuat di drama masalah pelakor dan lain-lain ya gitu. Jadi yang menarik dari sini adalah Mbak Erika maupun Pak Navin, bahkan Mas Robi sendiri minta semuanya di up level gitu. Jadi kayak horornya kepinginnya tuh aku apa ya karena dipancing sama mereka, Mas Robi cerita aja aku pengen aja bikin kayak gini. Wow gila, canggih banget ya bisa kayak gitu. Tapi Mas Robi bilang bisa karena dia pengen men-challenge bahwa Guna-Guna Istri Muda ini horornya tuh bener-bener kayak dibikin apa ya, bukan lebay sih tapi dibikin naik kelas banget gitu dari apa yang ada sekarang. Jadi kepinginnya memang ini hadir dengan penonton tuh benar-benar ke bioskop merasakan pengalaman menonton yang berbeda karena menyaksikan horor yang luar biasa sih gitu. Yes, gitu sih janjinya Mas Robi. Mas Alim, janjinya. Jadi ditanya berapa kan kalau Mas Alim kita sempat ngobrol berapa kali juga Mas Alim ada penulis yang sangat suka challenge dari seorang sutradara dan juga produser gitu ya. Nah di Guna-Guna Istri Muda ini berapa lama proses ngobrolnya sehingga challenge itu diterima oleh Mas Alim? Kalau ngobrol sih, kalau nerima sih cepat ya. Cuma rasanya ini saya ada misalnya taruh kita misalnya 4 draft, saya ngerasa antara draft terakhir sama draft sebelumnya itu pasti beda banget. Karena draft terakhir itu memang dari draft ketika udah lock misalnya gitu, ketika kita ngobrol lagi, terus Mas Robi kepingin ini akhirnya draft 4 itu memang semua beda banget treatmentnya gitu. Karena semua kita, kalau saya kan kadang nulis mikir budget ya gitu, atau mikir keterbatasan gitu, mikir aduh nanti ini syutingnya gimana ya gitu, udah ke bawah lah gitu, jadi kayak mau membantu kan. Tapi yang kali ini enggak, secerah hajar pokoknya, mau dimasukin apa masukin gitu. Nanti Mas Robi yang pikirin, yang pikirin dan maju ke Bu Erika. Gitu jadi sih. akan ada treatment juga yang juga beda yang baru akan dialami oleh penonton di Guna-Guna Istri Muda ini ya Mas Robi ya? Iya betul banget, banyak banget hal teknis yang kita coba explore di sini gitu, dengan situasi cerita kekinian. Oke, kita ke pemain sekarang yang akan kita tayang di Guna-Guna Istri Muda ini. Berperan sebagai apa sih? Tadi Mas Robi juga sempat mention ya di belakang kolaborasi dengan aktor-aktor muda ya. Yang paling muda dulu boleh DJ. Jadi Mas Robi yang bilang aktor-aktor muda. Kalau saya sebagai umur harusnya duduknya di sebelah Mas Don. Saya sebelah Mas Don. Betul, tapi di sini disandingkan dengan Karissa Perus. Iya. Enggak ya, saya. Bukan lagi. Silakan kalau DJ di sini berperan sebagai siapa? Sebagai bola api saya. Iya, benar. Iya. Dikit lagi dikirim dong malam satu surat. Sebagai guna-gunanya. Guna-gunanya. Enggak saya berperan sebagai Biati. Ya. Karakternya seperti apa boleh diceritain nggak? Walaupun sedikit ya. Seperti saya hari-hari aja. Jangan biar nggak spoiler ada konflik apa nanti dari karakternya. Biati ini hanya ya sekedar pembantu rumah tangganya dari keluarga Pak Burhan dan Bu Vivian gitu. Tapi rajin dong, masa kalau enggak mungkin diajak. Oke. Tapi udah mati. Pak Burhan. Pincer ya. Pak Burhan istri mudanya bukan DJ kan? Itu Harus aja. diselirin dulu di sini. Gitu aja ya. Ya, aku juga terima kasih udah diajak sama Mas Robi di sini gitu. Tapi kan secara genre nih beda lagi untuk seorang TJ dalam path karirnya nih. TJ ngeliatnya gimana?
tergabung di genre yang tadi dibilang. Kan kebetulan memang sebagai aktor kan harus mendalami peran ya. Saya kan nggak perlu terlalu mendalami kalau jadi pembentong mah. Nggak perlu info, nggak terlalu banyak perlu observasi kalau jadi pembentong mah. Iya benar. Terus Natural. build chemistry sama Mas Agus Suara dan Mbak Lulu Tobing gimana? Oh iya, maksudnya kayak tadi Mas Robi bilang, ibarat kata dulu ngeliat ibu kan cuma di majalah gitu ya. Saya majalah juga boleh minjem, tapi sekarang bisa main film bareng, jadi pembentongnya. It's an honor for me gitu. Serius, beneran sama ibu, sama bapak yang dulu saya masih nyari lucu ya di got. Itu bukan sampai sekarang. Udah gitu. Dan puji Tuhannya memang semuanya juga welcome kakak-kakak yang seniornya gitu ke saya. Lah iya senior dong, bukan saya mau waktu SMP ibu kan udah di majalah baik. Iya. Dan teman-teman media di sini juga penonton di Indonesia penasaran lagi sih dengan acting dia setelah kemarin di film Why Do You Love Me itu keren banget, tepuk tangan dong buat dia. Terima kasih DJ. Iya. Udah dong. Iya. Kita mulai ke sebelah, DJ kasih ke sebelah. Oh enggak dong, enggak. Carissa Periset, boleh kasih tahu ke teman-teman media di sini berperan sebagai siapa dan gimana nih kamu di karakter ini? Halo semuanya, aku berperan sebagai Angel, yaitu istri keduanya Burhan. Masih muda di sini, apa nggak ya? Dia punya studio, dia sangat girly dan agak mata duitan ya kalau bisa dibilang karakternya. Oke. Sangat feminin. Terus ngedalamin karakternya gimana? Karena perannya kan cukup lumayan berat nih sebagai istri muda gitu. Ya, untungnya kita ada banyak workshop dan acting coach yang sangat membantu dengan mendalami karakter ini, dan aku beruntung banget bisa kerja dengan orang-orang yang luar biasa yang ada di sini semua. Jadi excited ya untuk mulai produksi di tanggal 20 nanti ya? Sangat. Carissa Periset, tepuk tangan dong untuk Carissa Periset. Selanjutnya ke Abizar. Abizar Al-Ghifari, silakan di. Halo semuanya, Bu. Ya, terima kasih semua. Jadi saya berperan sebagai Leo, anak dari Ibu Sumi. Saya karakternya gimana ya? Sedikit sakit ya mungkin. Iya. Karakternya emang suka apa ya? Banyak beberapa kepribadian yang mungkin flipnya tuh lumayan berasa gitu. Yes, tapi seru nggak Bi? Bareng excitednya seperti apa barengan sama teman-teman yang luar biasa ini yang mulai produksi bentar lagi? Oh jelas. Senang banget bisa main sama Mama Lulu juga, Mama Lulu lagi, juga dan yang lain-lain. Terima kasih banget udah mau terima. Ini sebuah keberkahan sih buat saya sendiri, karena ini bisa menjadi jalan ke depan yang baik buat aku, buat semuanya. Mungkin amin insyaallah. Siap, Abizar. Tepuk tangan buat Abizar. Selanjutnya ada Elang Elgebran. Lah, kalau di sini sebagai siapa nih? Boleh kasih tahu ke teman-teman media lagi? Saya berperan sebagai Roy. Roy itu keponakannya Tante Vivian Burhan. Yang jelas takut spoiler, tapi karakternya sebenarnya sangat kontras dengan saya sendiri. Jadi ya mengulik karakternya jadi seru gitu karena kontras banget sama saya. Jadi ini hal yang baru lagi, karakter baru lagi yang dicoba oleh Elang Elgebran ya? Oke, siap Elang Elgebran. Selanjutnya kita ke Ara sih, silakan. Kalau Ara boleh jelasin ke teman-teman media. Halo semuanya, aku nanti berperan sebagai Lena. Lena itu mantannya Leo. Leo kan sekarang pacarnya. Ya, kan juga untuk spoiler sih. Cuman di situ aja, oke. Cuman peran aku ya hidup aku jadi susah aja lah gara-gara banyak yang guna-guna ini. Oke, jadi kena juga efek dari guna-guna ini ya. Iya. Cukup di situ dulu. Cukup di situ dulu. Biar jangan spoiler dulu. Oke. Kita ke Virgi berita nih, silakan Virgi, gimana? Kalau kamu di sini sebagai apa nih? Halo, aku berperan sebagai Mayang. Aku adalah sahabat dari Angel. Dan mana ya? Biar gak spoiler, intinya hubungan aku sama Angel itu sebenarnya dekat tapi kompleks. Nah, dekat tapi kompleks. Amannya di situ. Oke, siap. Memang belum bisa banyak yang diceritakan dari teman-teman pemain ya. Nanti kita akan lihat di nextnya lagi. Mungkin ada teaser, first look dan juga trailer, baru bisa mungkin lebih menjelaskan lagi. Kita ke dari barisan depan ada Om Doni Damara, silakan Om Doni. Boleh dijelaskan? Selamat siang semua teman-teman jurnalis.
terima kasih untuk Pak Nafi, Ibu Erika, dan Falcon juga Mas Robi yang masih mempercayakan saya. Ya, seperti yang tadi dijelasin oleh Mas Robi, cerita Guna-Guna Istri Muda ini yang digarap secara kekinian. Tokoh saya di sini adalah seperti layaknya zaman pemerintahan dulu atau rezim dulu, ada seorang penasehat, entah itu penasehat perang, entah itu penasehat agama. Kebetulan ini saya dipercayakan sebagai penasehat spiritual. Dan memang karena dikemas dalam bentuk kekinian, saya dan teman-teman lain berdasarkan arahannya Mas Robi juga berusaha tidak menyentuh satu agama atau kepercayaan lainnya. Jadi itu yang menurut saya dan teman-teman di sini, terutama juga Mbak Sumi di sini, bagaimana ya mengemasnya Aki Kholil supaya tidak terjerumus ke dalam mantra-mantra agama tertentu atau bacaan-bacaan kepercayaan tertentu. Nah, itu menariknya sih. Seperti itu yang menurut aku jadi tantangan buat saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Marang. Selanjutnya Mbak Happy Salma, boleh dijelasin di sini. Tadi mungkin udah dijelasin sedikit sama Pak Sutradara, tapi pengen tahu ketertarikannya apa, alasan terkuatnya dari seorang Mbak Happy Salma ikut di Guna-Guna Istri Muda. Yang pasti saya merasa senang ya, karena ini kayak reuni dan Falcon dan Pak Sutradara menyatukan dan menandakan bahwa bagaimana industri merawat keaktoran kita bisa sepanjang ini, dan kita dapat kesempatan lagi kali ini. Menurut saya itu sesuatu hal yang patut kita syukuri gitu. Dan di kesempatan kali ini saya akan berperan menjadi seseorang yang tentu tidak ingin saya lakukan di dalam hidup saya. Dan jangan dekat-dekat saya sebelum saya guna-guna kalian semua. Tapi yang menarik adalah bagaimana peran itu relevan di zaman sekarang gitu. Dan seperti tadi Bang Doni bilang, tidak mencampur adukan sesuatu yang masuk akal dan tidak masuk akal. Tapi intinya peran saya sebagai Mbak Sumi, kita sama-sama akan ngelihat sebetulnya yang jahat, yang baik itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan Mbak Sumi di sini sebuah dukun yang memberikan interpretasi untuk itu. Jadi saya senang sekali bisa terlibat di sini. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Happy Salma. Terima kasih. Kita ke sebelah kiri ada Mas Anjasmara. Silakan Mas Anjasmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erika, terima kasih Falcon, Mas Robi, dan seluruh teman-teman yang mendukung Guna-Guna Istri Muda ini buat kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai burhan di sini. Saya di sini mewakili laki-laki pada umumnya. Ya, biasanya kan laki-laki itu kalau sudah punya harta, tahta, pasti ujung-ujungnya ada wanita kan. Dan biasanya gara-gara wanita itu jadi rusak semuanya. Saya mewakili karakter tersebut dan mudah-mudahan saya bisa bermain secara maksimal, bisa mengingatkan kita semua bahwa kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Siap. Untuk Mas Anjasmara, kenapa tertarik ada di project ini? Alasannya? Alasannya? Iya. Seru aja gitu, ketemu sama Falcon lagi, bekerja sama Falcon lagi, terus apalagi ketemu sama teman-teman sejawat di masanya. Dan juga saya bisa kecipratan kecipratan energi dari para aktor-aktor muda. Jadi saya bisa tetap bersemangat dalam menjalani hidup saya. Nah, berarti bentar lagi kan produksi Mas Anjasmara. Udah siap ketemu TJ tiap hari. Dia sudah memborbardir saya sejak kemarin sih ya. Gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Anjasmara, thank you. Saya Mbak Lulu Topik. Mbak Lulu, boleh jelasin di sini kenapa tertarik tergabung di Guna-Guna Istri Muda, dan karakternya boleh dikasih ke teman-teman media sejauh ini seperti apa, silakan. Awalnya menolak dulu karena ini genre yang saya hindari sebenarnya. Karena saya tidak menonton film horor, saya tidak menyukai film horor gitu. Setelah penolakan, saya diajak bicara, ngobrol lewat video call dengan pihak Falcon. Terus saya dikasih semangat bahwa dengan menjalani hal yang di luar zona nyaman kita, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu gitu. Dan akhirnya dengan semangat itu saya menerima ada di sini sekarang gitu ya, mencoba sesuatu yang baru. Dan ternyata benar, prosesnya baru dari sampai sini aja, tapi saya menemukan banyak ilmu baru
excitement baru yang membuat saya jadi lebih senang, lebih semangat gitu untuk film ini. Jadi saya bersyukur banget untuk bujukannya, Bu, Pak. Pak Sutradara juga terima kasih. Saya bersyukur bisa ada di sini memerankan karakter Vivian, istrinya Burhan, istri yang tersiksa batin karena berusaha ikhlas diduakan dan terus berusaha untuk berfungsi sebagai istri dan ibu yang baik. Wah, tepuk tangan dong untuk Mbak Lulu Devi, ini menarik. Sebelum kita berikan kesempatan ke teman-teman media, mungkin terakhir ke Mas Roberto sebagai sutradara dulu. Jadi so far udah